Ini panas. Bisa. Oke. Ini konten pengajian apa konten seni kali ini Pak Nasirun? Pengajian yang berseni. Alhamdulillah kita sekarang udah di salah satu seniman yang udah dari dulu gue pingin banget temuin, Pak Nasirun, salah satu seniman yang bingung mau jelasin ya, seniman, kolektor, Pengepul. Luar biasa banget. Yang pasti ini seniman yang jadi ya banyak kontributnya lah di dalam keseniannya juga di dalam koleksinya. Jadi sebenarnya Pak Nasirun, aku mau belajar. Artinya aku juga ngelukis, tapi aku juga pengen punya collection. Nah ini yang udah jadi dan udah meletek, jadi aku pengen belajar langsung sama gurunya. Kalau melukis itu, karena saya mungkin belajar melukis dan memang sekolah saya di dunia seni lukis, melukis boleh, tidak melukis juga boleh, pameran boleh, tidak pameran boleh. Tetapi pada kerja kebudayaan saya kira tidak mudah. Makanya ketika lukisan saya mulai dikoleksi oleh pendahulu kita, oleh kolektor, yang saya ingat adalah pendahulu kita. Barangkali ini sebuah riwayat panjang, ketika pendahulu kita dia melukis, di tahun 45 Indonesia belum merdeka dia tetap melukis. Boleh kita sebut mereka adalah pejuang kebudayaan. Nah, saya ingin zakat kebudayaan. Jadi kalau dapat rezeki 2-5%, bahkan sampai 10%, untuk belajar kembali di luar kampus, yaitu menemui guru saya, tentu dengan harapan aku bisa belajar berbagi dan syukur-syukur aku bisa dapat koleksinya, dan saya tidak harus memilih karyanya, mau dapat kuasnya ya syukur, dapat suratnya syukur, ya syukur apa seket ataupun diberi kepercayaan lukisannya. Itu keinginan. Nah, keinginan kedua tidak kepingin saya bikin museum karya saya, tidak tahu nanti orang lain atau anak saya, tapi yang saya utamakan itu memberikan satu ruang untuk mendedikasikan sebentuk ucapan terima kasih. Karena kata guru saya tadi, kalau orang terkenal nanti banyak pada waktunya, tetapi yang dikenang itu sedikit. Apa salahnya kalau saya ingin belajar mengenang para pendahulu? Pak Nasirun, aku pengen lebih seru lagi kalau kita sambil ngelihat hasil pengenangan Pak Nasirun itu Di depan ya. Oke. Wah ini Hasil pengepulan, pengenangan. Yang ya memang rasa apa ya? Rasa ingin mengenang ini ketika karya itu jadi kayak sudah mengkristal itu, rasanya apa ya, ada doa rupa yang terkumpulkan itu ya. kalau ini karya-karya Pak Nasirun sendiri ya. Iya. ini beberapa ini kalau ini namanya alam mendukung Pak Nasirun. Kita mau ngelihat pengenangan Pak Nasirun udah dipanggil karyanya. Iya, jadi ketika banyak orang datang ke ruang koleksi saya, kadang-kadang juga akhirnya pada kesini juga ya. Mungkin penasaran, tapi ini tempat kegiatan jatuhnya workshop lah ya? iya, kalau untuk oilnya, tapi kalau yang akrilik saya di dalam ruangan ya. Ini apa? Biar sehat tenaganya. Ini juga instalasi Pak Nasirun. Ya, ketika pandemi tentu semua orang merasakan, semua banyak yang tidak bisa pameran, bahkan bukan kita orientasi kepada materi, mungkin juga kita mengalami satu yang goncangan yang luar biasa. Adanya di tube-tube atau packaging cat ini sebagai medium ya. Jadi awalnya kata saya gunting ini lalu diinstal sama Pak Min ini, dan bahkan sempat kurang juga, mencari juga. Karena apa? Ini mungkin kedepannya juga packaging yang seperti ini agak langka. Bukan sekarang mungkin
semakin modern mungkin packagingnya pakai plastik. Penghormatan terhadap media. Ya karena jarang membuang kan. Bekas kuas pun nanti di ruang dalam ada. Jadi nggak saya buang. Kita install. Apa ya? Tapi itu ya Pak Nasirun, aku ngelihat beberapa karya Pak Nasirun. Dengan media apapun Pak Nasirun bisa menghasilkan karya yang tetap indah dan menawan. Semoga lah ya. Semoga harapannya ya. Apa rahasianya Pak? Nih kayak gini, ini kan dari plat kan, cetak kan? Iya. Bisa jadi karya juga. Artinya caranya gimana bisa menghasilkan estetika dengan benda apapun? Kalau istiqomah ketinggian, tapi setiap hari saya selalu mencoret. Nah, mungkin ada ketajaman rasa lah ketika melihat medium itu sudah otomatis lah ya. Jadi bukan kita berbicara hari ini perdebatkan tuh berbicara tentang teknis, tapi unity, artistik, barangkali lah ya, itu sudah menjadi bagian dari diri kita ya. Ini hanya sebagai ruang ekspresi, oh ini merecycle ini, ataupun menggambar ini. Saya kira udah otomatis banget ya. Al-istiqomah khairum min alfi karamah. Iya, moga-moga itu yang menjadi. Nah ini nanti sebuah mimpi lagi, berarti saya ingin pameran 1000 tongkat. Kemarin 1000 peci, saya ingin memamerkan. Ini 1000 peci, itu salah satu pameran kemarin yang bikin. Iya. Wallah, jadi dari 1000 peci sekarang 1000 tongkat. 1000 tongkat, iya. Ntar yang 1000 sarung saya ikutan. Itu saya kira baru itu 1000 sarung, jadi pokoknya yang 1000 lah. Sampai kayak tasbih kita. Kayak berzikir ya di atas kanvas. Ini salah satu contoh ya Yosepin ya, yang sudah mulai jadi. Mewah Pak. Ini Nyeni banget deh. Ini pakai di tekstural juga ya Pak? Iya, di carving juga. Nanti ada yang coloring dan ini finishing touch-nya itu udah saya. Dan ini kayak sudah, maaf loh ya, jadi di tempat tidur saya tidak pernah sehari pun tidak mencoret. Salah satunya mungkin terrealisasi di medium yang stempel, ke tongkat, dan di kertas-kertas yang itu. Iya. Dan juga begini, pengrajin tongkat ini juga ada ruang ekspresi karena regenerasinya agak sulit juga sekarang kan. Jadi mereka bisa berkarya. Sunah juga pegang tongkat gini Pak Nasirun. Coba dipakai, nah kita sekarang gitu. Kap kaki 3. Iya. Jadi itu. Wah ini. Udah sambil dibawa ini Pak Nasirun kayak cocok wesan. Cocok ya sudah, karena memasuki usia di sekitar berapa tahun? 60 tahun ya sudah harus mulai pakai tongkat. Nah, ini film Soekarno yang juga tolong Yosepin. Jadi ini adalah Piano Error dan ini juga dijadikan karya. Ya. Wow. Ya. Jadi suka barang-barang yang apa? Reusable ya, recycling. Recycling ya. Multimedium ya. Jadi nggak ada barang rusak di sini ya Pak Nasir? Nggak ada yang semakin rusak, justru artistiknya itulah alam yang memberikan. Ini juga salah satu karya yang. Kus, syuting loh sebagai. Ini pintu ibu kos saya. Oke. Ya, pintu ibu kos ya. Tapi ada. Terkadang nih kalau recycle gini juga ada nilai historikal berarti ya Pak Nasir? Sangat. Karena kita kan bersentuhan. Lalu belajar menghargai barang yang mungkin tidak terpakai kan. Ini kos pas zaman dulu Pak berarti? Apa? Enggak, kos berikutnya. Yang zaman dulu juga ada warisannya banyak sekali sih ya. Kayak ada di gudang juga sudah saya ini recycle. Luar biasa. Ini karena ini yang pernah dari seorang James Cameron itu, yang film Avatar itu, dia stafnya sudah pernah ingin kalau nanti ke Indonesia ingin mencoba menanyakan di tahun 93 bikin figur-figur seperti Avatar itu. Ini tahun 93? 93 ya.
Teksturalnya, terus komposisinya udah berat kalau mau dijelasin satu-satu tuh sangat indah. Wow. Ini waktu saya pameran tunggal bertepatan dengan hari jadi saya jadi ini saya dapat satu ini hadiah dari Tempel Koyasan. One piece kertas ini mungkin untuk coveringnya ini ya. Akhirnya saya kolasi dengan medium tisu. Ya, dan ini one piece 100 meter. Dia tahu yang bisa mengeksekusi dengan jumlah 100 mungkin meter. Ya, ini mungkin ada yang suka merecycle dan didapat ini. Ini 100 meter? 100 meter. Udah pernah dipamerin sebelumnya? Hanya bisa memamerkan 35. Karena ruangannya tidak mencukupi. Nyari size ruangan juga akan sulit ya. Nah, itu barangkali ini yang recycle dari kuas-kuas. Jadi kuas nggak buang, saya buang. Oke. Ya, jadi kuas-kuas tidak pernah saya buang. Kita coba menghargai, memberikan nilai ya sebenarnya. Jadi buang astagfirullah ada begituan, kita pikir apa? Ini kemarin waktu pameran karya terakhir ini yang waktu pemilihan umum ya, kampanye ya. Jadi ini peace and harmony ini jadi. Tapi nggak gitu. Cuman lucu. Jadi tong sampahnya masuknya kolektor ya, Pak Nasirun? Iya. Jadi tat. Jadi iya. Baru taruh di meja ruangan. Itu bajai Jakarta itu sekarang tinggal udah di koleksi Nasional Museum Singapura. Iya, kalau jadi tong sampahnya kalau nggak kolektor, museum, asal disentuh-sentuh dikit daripada buang sampah kan. Bener, itu bener sekali. Kita naik ya mungkin ya. Naik, ini juga sama recycle dari kertas. Ini kacamata sebagai medium ya. Ini benar-benar mediumnya itu bisa apa aja. Apa saja ya. Apa konteksnya? Pak Nasirun tuh ada filosofikal juga di balik kayak misalkan kacamata seperti ini. Ya, tidak pernah membayangkan bahwa hari ini mungkin ya orang banyak selfie, orang bikin konten dan sebagainya. Waktu itu saya pikir ada lukisan seperti gelas painting ini. Kenapa tidak dalam medium yang lebih kecil lagi mamanya ini? Menurut aku menarik sih ya. Iya, menurut saya. ditantang kreativitasnya kan itu loh ya. Moga-moga dengan proses kreatif ini dapat labeling seniman. Tapi kan yang menasbihkan kan anak karyanya kan. Iya. Emang penting Pak Nasirun untuk di label seniman atau nggak seniman? Kalau saya sudah tidak menganggap penting. Saya tidak menganggap penting. Yang terpenting bagaimana untuk tetap terjaga dalam proses dan proses. Karena yang memberikan satu nafas, tetap kita diberi satu kekuatan itu kan, itu mimpi kita kan. Jadi penjagaan mau dibilang seniman nggak seniman, kalau dibilang seniman besok habis itu nggak berkarya lagi nggak apa gitu maksudnya? Iya, yang penting bisa terjaga, ya memohon lah ya, kekuatan, diberi kebisaan karena sudah diberi karunia bakat gambar. Jadi itu hanya satu keinginannya proses. Syukur-syukur dengan senang. Kalaupun suatu saat bisa mencapai ikhlas, aku begitu harapan yang luar biasa ya. Senang sama ikhlas beda tuh Pak Nasir. Saya kira senang masih antara pikiran, rasa dan sebagainya. Nanti kalau sudah ikhlas ini kan mungkin ya sudah lillahi ta'ala lah ya. Jadi ini berkarya sudah lillahi ta'ala kan mungkin lebih keren kan ya. Iya. Sangat menarik banget sih. Unik semuanya. Tuh global sekarang. Ya ini sebelum pandemi ternyata. Jadi saya pernah membayangkan bahwa jagat ini akan dihuni oleh
manusia yang saya wayangkan, tapi separuh dari robot. Ini lain-lain nih maksudnya apa, Pak? Ya, ini kan gambar tafsir saya tentang wayang yang terinspirasi dari epos Ramayana Mahabharata. Jadi ini tidak mengambil Ramayana, tidak mengambil Mahabharata. Berimajinasi. Di dalam bumi ini bakal ada seperti ini. Rasanya ya. Tapi sudah terjawab pada Kanjeng Corona, ya sudahlah ya. Tapi kanjengnya tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang takut hilang. Hah? Yang takut hilang. Yang takut hilang. Iya. Syahadat ini takutnya hilang kan, dalam dirinya, dalam jagat ini. Makanya tetap ditaruh di paling atas. Ya. Nah, takut hilang. Ya, ini medium lain, ada kontrabas, ada gitar. Tapi medium itu, Pak Nasir, apakah mempengaruhi bentuk visual karyanya Pak Nasir? Ya, sangat. Kalau kita bicara kontrabas, mungkin kita punya ingatan bagaimana tentang geometrik. Itu jadi apa? Kerasa banget tadi pas mainnya di batik, tiba-tiba rasa masih ada korelasinya tiap dengan bintang itu juga diajak ngobrol kayak. Iya. Ya, yang menarik kan seharusnya, ya idealnya kan kita dialog dengan media kan, idealnya ya. Tapi kita masih meraba. Tapi kan tentu punya masukan-masukan ya. Punya masukan, umpamanya itu ada karya yang mirip Burak gitu loh. Mungkin. Wow. Itu mungkin menjadi menarik karena ini kita pulang dari Tempel Koyasan, ini punya motifnya sudah tidak ini, lebih kepada Tibetian. Ke bawah dikit ya, Pak? Ke bawah ya, otomatis kan. Ke bawah. Jadi tidak menjadi wayang seperti wayang saya, tapi sudah seperti tapi tetap Nasirun. Moga-moga itu harapan banget. Itu lihat, misalnya. Semuanya tetap mau dari Tibet, Perancis, mana? Pengennya seperti itu. Nah, ini tsunami Aceh. Oke. Pak Nasirun tadi itu aku merhatiin ya, ada beberapa karya Pak Nasirun itu yang kontekstualnya lebih ke kayak bencana. Ya. Kenapa ada tarikan sama bencana-bencana dan hal-hal seperti itu? Iya, kalau kita mengolah rasa, saya kira idealnya kan mata hati kita itu punya empati. Jadi saya suka sekali. Kayak terketuk, tergedor-gedor. Jadi kalaupun namanya ada gempa, yang meninggal kan itulah yang mungkin lebih pulang dulu. Yang tertinggal itulah supaya tidak hanya berpikir dengan logika, tapi mata hati kita terbuka untuk berempati dan sebagainya. Kadang-kadang ada tarikannya ke sana. Ya. Pandemi juga ya. Pandemi. Terus tadi ada yang di luar juga, ada yang sebelum mungkin nggak di kamera, nggak tershoot ya. Batu-batu dari waktu bencana gempa Jogja. Itu juga sebenarnya kalau yang batu-batu itu juga ada social impact kan, Pak Nasir? Ya, isaroh kan. Isaroh. Kalau mungkin, ya maaf ya, kita belajar untuk kepekaan, kita bisa membaca tanda itu kan. Udah jadi tanggung jawab mungkin ya? Rasanya ya. Ya, ada tanggung jawab. Ada satu yang terpanggil otomatis untuk disuarakan lewat bahasa masing-masing ya. Saya orang perupai dengan bahasa rupa lah. Masya Allah. Iya. Jadi ada funnya, ada kita dibawa innalillahi, dia sampean ginian nih dibatik sama Pak Nasirun. Hah? Iya, ngawur. Hah? Ini waktu anak dan istri saya tuh kalau menyalakan lampu, dia mungkin pagi matikan lampu mungkin agak takut. Kalau malam menyalakan juga mungkin nggak begitu. Tentu saya punya rasa kayak gini, mau marah bagaimana, tidak marah bagaimana. Makanya ketika saya menyalakan lampu, ya saya membawa spidol, jadi saya udah gambar dulu. Besok mematikan lampu, saya juga gambar berikutnya itu loh. Oke.
Jadi karya ini lahir betul-betul tidak ada lagi ruang untuk marahi anak istri saya, tapi saya lebih baik ada alasan buat menyalakan dan mematikan lampu. Allah. Yang ini beda tapi Pak Nasirun. Iya, ini ada seniman Harinomus Bos yang menggambarkan surga dan neraka dalam dawe-dawe harpa kan. Aku kebetulan temanku di Jerman, aku pesen harpa ini. Saya membayangkan keklasikan Eropa puncaknya di sini, tapi masyarakat Persia bahkan di Amangkurat 5 sudah menggambarkan burak. Jadi ini adalah klasik menurut Timur dan Barat kira-kira. Ini kalau ini sampai artisannya nggak menyentuh karena di United ini warnanya betul-betul satu monokrom ini. Elegannya dapat, tradisinya dapat. Tradisi ya. Dan penggabungan kedua budaya ya Pak? Iya, mengkroskan bagaimana Barat dan Timur. Dalam ranah kebudayaan kan sebenarnya nggak ada Barat dan Timur. Mungkin secara politik aja. Ya. Dan gendengnya Pak Nasirun tetap dapat di sini. Jadi yang melengkapi. Kita yang soft kan, kita soft ya dalam karya seni aja. Sebenarnya kalau di tempat saya itu, di gudang saya itu ada banyak sekali karya-karya yang dari beduk. Dari pengrajin beduk tuh dari daerah tuh masing-masing dia punya. Jadi mereka juga bisa mengekspresikan apa karya untuk bikin. Jadi mereka terjaga lah pengrajin ini. Jadi nanti menjadi karya seperti ini. Ini tuh kan beda lagi. Bener yang dibilang tadi, artinya media itu menjadi tarik menarik. Iya, ada wawancara sama medianya sendiri ya Pak. Idealnya memang harus kita dialog dengan medium kan. Caranya priye Pak? Terlatih. Latihannya priye? Saya tidak pernah satu hari tidak mencoret. Walaupun mungkin saya tidak punya ide, tak tulis saja gak punya ide. Kalau wawancara mbak media? Ada ruang jeda kayak merenung. Karena mungkin saya tidak bisa nonton drama Korea, jadi saya merenung dengan media. Jadi ada ruang jeda itu penting? Ada, sangat. Jadi walaupun dibilang konsisten atau istiqomah di dalam berkarya, jeda itu penting. Ilham saya kira didapat oleh orang kesadaran untuk ruang jeda, ruang kontemplatif. Makanya mau dari Nabi sampai ke ulama, sampai ke wali, sampai ke Nasirun, semuanya ada kholwatnya dulu. Harus ada dong. Kalau enggak kan nanti tidak sampai. Yang mau saya sampaikan tidak connect dengan media yang akan menjadi objek kan kira-kira begitu. Itu. Ini pandemi kemarin saya hampir dapat 900. Jadi karya ini seperti coretan-coretan karena begitu senyapnya. Karyaku juga mutasi kayak virus tuh. Aku barusan tahu mau ngomong apa sebelum Mbak Nasirun ngomong. Ini sebenarnya heavy banget karya semua, tapi nggak tahu kenapa berasanya kayak hening. Apa karena terlalu banyak jadi hening atau mungkin gara-gara COVID jadi? Saya kok merasa memang situasi itu terbentuk bener ya. Waktu itu saya gambar ini kayak betul-betul hening bener. Ini kita lihat full berapa banyak karyanya. Ini baru ada 300 ya. Jadi kayak betul-betul mencoret. Ini 2001, 2002 betul-betul kayak di buku lagi buku tahun 55. Jadi makanya ketika sebelum COVID selesai saya tuh, loh, udah selesai. Padahal orang banyak ngomong, ada situasi yang mencekam dan sebagainya. Nah, saya masuk di lorong itu. Jadi waktu itu kayak ketarik gitu aja. Iya, cepet banget dulu. Tapi nggak minta lagi ada pandemi saya. Insya Allah janganlah Pak. Janganlah ya. Udah banyak yang tersiksa. Iya. Iya. Jadi tiap hari mencoret jumlahnya tuh bisa tiba-tiba banyak, bisa tiba-tiba dikit. Iya. Bisa tiba-tiba gede, bisa tiba-tiba kecil. Kebanyakan kecil.
Karena di tempat tidur saya selalu didekatkan dengan medium, kertas, spidol, tinta, akrilik. Selesainya kapan, Pak? Kalau Pak Nasirun, karya itu selesainya media kecil kita ngomong. Ditambahi kurang bagus, dikurangi tidak bagus, itu pas, selesai. Iya, selesai. Selesai. Iya. Ini loh. Iya. Iya, setelah selesai ini, 6 bulan ini, banyak kan tamu-tamu saya, ini gimana cara bikinnya? Jadi saya bingung sendiri, oh ya kok mau-maunya saya ngerjakan gini ya semuanya gini. Tapi mau nyalain anak istri juga nggak salah, Pak Nasirun. Itu tiba-tiba ada bentuk begitu, siapa yang nggak takut? Nggak takut benernya ya, jadi ya udah bener memang. Jadi, tapi kalau umpamanya anakku nggak mau nyalakan sama istri saya, umpamanya mau, ya tidak lahir karya ini. Iya. Wah, ini. Tapi bukan di pandemi doang. Ini pandemi juga? Enggak sebelumnya. Tapi bukan di pandemi doang, berarti Pak Nasirun bisa bikin karya yang ini kan kayak heavy sebenarnya, full segini tapi terasa enteng. Gitu ya. Mungkin harmonis. Ada harmonisasinya ya, ada harmoninya ya. Iya, tidak pandemi pun ya. Rasanya saya udah gugur kewajiban kalau sudah mencoret sesuatu. Saya sudah minum, saya sudah makan, saya diberi satu kebisaan atau karunia yang namanya bakat menggambar. Rasanya kalau belum melakukan itu, kayak ada sesuatu yang kurang. Maunya dalam perjalanan Jakarta, Jogja, yang bawa buku. Kemarin ke Belanda nggak buku. Di mobil atau? Di mobil atau bahkan naik pesawat tuh. Tapi emang paling mewah itu Pak Nasirun. Berasa aja kayak ini karya mesti regoni lerarang kalau udah di pesawat. Bener gak sih? Kayak di pesawat ini akhirnya ada kesadaran berdoa. Dan ada kesadaran udah pasrah ngalah, pasrah marang Tuhan yang maha segalanya. Tadi karena itu betul kayak ya sudah. Berasa karya bisa jadi yang terakhir. Tadi kita pasrah ngalah, tadi gambar. Seru. Berarti selain ruangan ini tuh depan, kalau bedanya depan sama sekarang kita menuju ke ruang koleksi ya. Oke. Karena itu satu ruang yang menurut saya itu loh. Senang karena hampir 90% kan para beliau sudah pulang ke rahmatullah, jadi saya doa rupanya masih ada di depannya. Mbak, last question. Seberapa penting wayang buat Nasirun? Jadi kalau tagnya kan wayang ginambar miring dados tuladaning agesang. Wayang itu dibikin pipih dari gambaran kehidupan manusia. Secara kebetulan wayang ini adalah order dari almarhum Slamet Gundono, di mana wayang ini sempat dalam mimpi saya dipentaskan karena Slamet Gundono almarhum belum sempat melihat wayangnya, sudah meninggal. Indah. Persahabatan lagi ya, persahabatan lagi. Waduh. Ini Palestina nih. Iya, dari waktu Palestina aku melahirkan karya Burak, tapi di situ ada Al-Aqsa dan ini mitnya. Ini. Jadi dua bangunan yang disucikan di muka bumi. Aqsa. Kata sebagian ulama itu kan, ini bukan suatu peristiwa bohong karena disaksikan ada ruang dan waktu, ada Al-Aqsa dan Haram, dan Kanjeng Nabi terangkat di zatnya yang maha kuasa sampai Sidratul Muntaha, yang terakhir minal ars ya. Wah, ini gambaran ini.
Minal Masjidil Aqsa. Iya. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa deh. Gila. Bargun. Ngawur. Ini juga ngawur nih. Ini juga ngawur ini. Iya. Hah? Ini iya. Jadi waktu supaya merespon museumnya Nyoman Warte ya. Nah, saya menggambarkan Borobudur karya Nyoman Warte, tapi mudranya lebih banyak. Jadi kayak Bumi Spasa, Abhaya, Amitabha dan sebagainya. Abhaya mudra. Anu inilah ya. Kayaknya besok kita mesti residensi juga sama Pak Nasir. Hah? Ento ora Pak? Ento lah ya. Temenanan tak? Tenan. Ento. Yang di sinilah yang dulu dibawa ke India, yaitu orang London ke berdarah India yang karya dua dari ini, satu laku, satu ini. Yang ternyata anakku di luar dugaan, waduh Bapak kenapa dijual? Iya, saya nggak ngerti kalau kamu mau. Oh gitu. Jadi ngambek pula. Ngambek, iya. Payu malah ngambek Pak Nasir. Iya. Adab terhadap. Ini cetakannya Budiani sebelum dia pernah belajar di Illinois, Amerika, dan cetakannya dibuang. Dan ini sudah dipendam di daerah Rejondani. Itu yang Pak Nasirun bisa lihat maksudnya. Apa Iya. namanya? Kita gali ya. Kepedulian ya. Mungkin itu ya. Kalau orang bilang tadi, orang banyak yang bilang bejo. Aku ngelihat kepedulian. Ya. Oke. Nah, ini ruang saya, Mas. Assalamualaikum. Salam. Waduh, wah. Ini udah kelasnya kelas. Ini siapa, Pak? Ini Agus Jaya. Agus Jaya? Iya, tahun 45. Jadi dulu ada karya Sujoyono, Agus Jaya, sama Joni Trisno. Itu diselamatkan sama Dian Sahar. Pada waktu Pak Dian sakit, itu istrinya tentulah ya, untuk pengobatan, jadi mereka dijual. Sujoyono diambil sama ini, Pak Sanyoto, museumnya di Korea. Padahal Pak Agus Jaya juga apa namanya? Ya salah satu yang dikoleksi sama ini juga ya. Maksudnya sama istana juga ya. Iya. Iya. Artinya seniman yang di itu pun masih melewati perjuangan yang berat juga ya, Pak. Sangat. Kalau kita melihat di sini, jasad sang pejuang Kartono Kusumo, itu aku pikir mereka berjuangnya luar biasa, sangat luar biasa. Dan bagaimana kekejaman nikah yang digambarkan di tahun 49. Dibikin oleh Sudibyo. Jadi banyak, ini kayaknya tema perjuangan ini banyak Pak. Apa emang ini temanya fully perjuangan? Enggak, kalau seniman dulu kan kecuali sosialis humanis dan nasionalisnya nggak diragukan. Oke. Ini juga. Iya, Joko Pekenya. Pak Joko. Wih, luar biasa kan drawingnya. Aduh, ini seniman yang udah, dan karya-karya awal-awal mereka ya? Ya, dari tahun 27. Makanya kemarin ada pameran ini, saya udah ngumpulkan udah lama banget. Jadi bukan cuman karya seniman yang emang punya impact besar, tapi juga karya-karyanya itu karya-karya yang awal-awal edisi ya kayak. Iya. Kenapa bisa, Pak? Iya, karena maaf. Jadi saya kan tidak pernah mengkoleksi orientasinya itu profit. Jadi secara kebetulan aku diberi karya-karya yang mungkin punya nilai sejarah. Karena datangnya dari kasih sayang. Ya, moga-moga harapannya itu. Seberapa penting menurut Pak Nasirun untuk kepedulian terhadap karya-karya kesenian seniman-seniman senior, Pak? Bagi saya pribadi penting sekali, karena kalau tidak
yang mengenang kita dan tidak belajar mengapresiasi dan menghormati, rasanya akan terputus. Jadi kalau posisi hari ini kita sudah pada dunia global, sudah wacananya kontemporer, aku setuju. Tetapi kan harus ada grafik, ada step-step bagaimana tuh rendaan, pembangunan, proses kreatif para seniman dulu, menengari sebuah era. Penting sekali bagi saya. Historikal ya? Sangat historikal sekali. Ya. Tahun-tahun awal banget ya, Pak? Awal, bahkan ini sebelum ada Indonesia. Ini karya? Ilustrasi Etsa yang ada di buku Golden Letter yang sekarang menjadi milik perpustakaan yang di London, dan ini adalah ilustrasi Padmonegoro sebagai Master Archive di Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Masih ada stempelnya juga. Iya. Iya. Ini sangat mengharukan karena bukan realis plastis. Wonosobo di waktu malam, kata almarhum Piros, ini adalah akhir perjalanan hidup Kartono tabrakan. Oke. Ini last piece berarti? Ya. Ini juga? Kartono ya. Jadi emang seniman-seniman yang benar-benar yang benar-benar apa ya, dekat sekali dengan alam, dekat sekali dengan nasionalis, dekat sekali dengan humanis. Tapi kalau aku ngelihat ya, dari gimana, ini kan ketahuan nih frame-nya, kita kenal. Ya. Artinya kepedulian Pak Nasirun untuk tetap menjaganya tuh masih tetap dirapikan dengan baik, dengan baru kan, maksudnya di frame lagi dengan baik. Karena menurut yang aku baru dapat tuh dari orang Itali, kalau ini mediumnya kertas, harus belakangnya kertas, nggak boleh triplek. Tidak punya kesenyawaan, ada kimiawi, nanti akan merusak ini. Jadi kecuali aku berkarya, kecuali aku mengkoleksi, jadi kalau aku pun ada rezeki juga terus saya planning untuk bisa nge-frame yang layak. Ya. Restorasi itu pasti kan karya-karya kayak gini butuh direstorasi juga, Pak. Kebetulan ada volunteer dari luar negeri. Kalau untuk ruang koleksi ini dia berani untuk apa kayak gratis lah. Karena ini demi ruang ini kan untuk edukasi buat. Karena nggak murah buat ngejaganya juga. Sangat tidak murah. SS, waduh. Banyak Sujoyono. Bukit. Iya. Terjal. Wow. Sujoyono, Megamendung. Pak Widayat? Mujito. Nah, ini juga jarang ditemukan. Jadi dulu adalah istrinya adalah seorang arkeolog yang pernah merestorasi Borobudur. Nah, itulah yang nama-nama nggak kelihatan tuh yang aku sering dapat itu. Jadi ini perancang uang RI pertama, Surono. Ini drawingnya Surono. Wow. Iya. Ini karya. Nah, ini juga SIM yang tidak jarang terpublish, namanya Sudarmi Zakaria. Baru pertama dengar. Ya. Masih banyak loh seniman yang harus aku pelajarin, maksudnya berapa? Iya. Di karya Darmi. Ya. Benar-benar. Sudarmi, Wahdi Sumanta, Fedrika Senda. Ini Rustam Maji di tahun 39. Watercolornya. Ini bagi saya itu luar biasa. Karena pada waktu aku datang ketemu almarhum Rustam Maji, dia bilang, kalau karya ini saya tidak pernah membayangkan akan keluar dari rumah saya. Tapi kalau kamu anak muda kepingin mendedikasikan satu ruang buat para pendahulu, ini layak kamu bawa, dia bilang. Ini cat air 39 sama aja, wow. Itu pas pertama kali dapet tuh gimana rasanya, Pak? Senang karena termasuk ini tulisan Wadatul Wujudnya mereka dikasihkan saya, tapi nggak boleh dibaca. Oke. Ya, karena itu amanah besar bagi saya dari seorang Rustam Maji. Terus jadi banyak pelajaran-pelajarannya. Itu mungkin saya dapat warisan banyak dari pendahulu kita. Jadi tidak sekedar berbagi, sebenarnya aku dapat banyak hal yang aku dapatkan sebagai warisan. Pandangan hidupnya sangat visioner, punya sandarannya yang benar kemanusiaan.
Itu yang maksudnya mungkin kalau zaman dulu Pak Nasirun bikin kayak gini, itu ilmunya luar biasa sekali ya Pak. Bisa maksudnya dibagikan ke teman-teman. Makanya salah satu harapanku kayak gini nih, ini kan sebenarnya Pak Nasirun nih jadi salah satu dari mereka. Sekarang aku yang jadi Pak Nasirun ya kan. Iya. Artinya Benar. Segitu pentingnya dokumentasi itu yang bisa jadi ilmu yang luar biasa sih. Iya, itu benar sekali karena tentu ini tadi kan sesuatu yang saya dapat dengan mudah. Sesuatu yang tidak mudah mungkin ketika saya ketemu Garjia tuh saya harus 2 tahun baru bisa ketemu. Karena mereka bukan apa-apa, karena dia sangat fobia dengan ketemu orang. Konon kata Garjia itu dulu banyak orang menjual orang. Sujono melukisan culik, suatu hari tanpa hukum, mungkin saya tidak suka dengan A, dijual waktu itu tahun-tahun 65 ini. 2 tahun saya bisa ketemu Garcia. Jadi benar-benar perjuangannya luar biasa ya. Dan dari sini naik motor ke Klaten berkali-kali nggak ditemui. Dia kan bukan karena apa-apa, dia sangat takut sekali dengan orang. Takutnya nanti kamu akan menjual saya kan. Luar biasa. Nah ini juga yang aku ini sel potretnya Trubus. Salah satu seniman yang punya apa Trubus di mata Pak Nasirun itu apa Pak? Memanusiakan manusia. Jadi Trubus dia tahu dirinya. Ya ini yang nggak perlu saya terangkan, nanti bisa sejarahnya memang luar biasa. Tetapi Trubus yang dianggap orang sosialis itu karya dan patungnya dititipkan temennya. Dia selalu pesan pada temennya, nanti kalau anak istri saya itu butuh beras, tolong ini ditukar dengan beras. Dan ini itu sekolah. Sekolah. Itu yang dibilang sekolah. Ya. Ini pada sini? Motinggi Buse, kuda bermandikan matahari. Dan cukup mengharukan karena yang membawa ini adalah orang tua yang butuh pulang tapi sudah melobi kemana-mana nggak dapat tiket untuk beli tiket perjalanan dari Jogja ke Jakarta ke Merunda. Hujan gerimis dan dia pakai tutupan jaketnya dan dia bilang, aku minta tolong lah, aku bawa karya nanti untuk saya bisa beli tiket kereta pulang ke Jakarta. Secara kebetulan aku pas ada rezeki jadi oke. Tapi aku nggak pernah membuka lukisan ini. Nah, selang berapa saat aku membuka lukisan ini. Ternyata ini karya Motinggi Buse yang berjudul Kuda Bermandikan Matahari. Jadi sering terharu. Kecelek yang bagus ya Pak? Iya, gitu yang bagus ya. Ini sketsa Kohimbing yang meninggal di Skotlandia. Ini kita baru ngomongin scratch depan tengah, belum ngomongin berapa seniman kaligrafi. Nanti ada Ahmad Zubaidah yang tidak pernah terdengar. Belum ada karya-karya di atas aja. Nanti di atas mungkin lebih menusuk lagi karya-karya di atas. Ini siapa Pak Nisir? Ini Narsen Avatara. Oke. Narsen Avatara. Jadi saya bersyukur kepada anak istri saya karena pada waktu sebelum katakanlah sukses secara ekonomi pun aku belajar sekali untuk belajar mengkoleksi bukan sebagai kolektor tapi mimpi untuk mendedikasikan. Nah, sampai hari ini boleh. Kalau keluarga nggak boleh mungkin juga agak ada tantangan juga kan ya. Sekolah atau edukasi paling berharga dari karya Pak Nasirun tuh apa Pak? Saya seperti ngaji sorogan. Jadi ketemu yang saya temui dalam keadaan yang tidak saya baca. Mungkin mereka sedang intern rumah tangganya tidak harmoni, mungkin karena betul-betul lapar, betul-betul sakit. Jadi di sanalah yang menurut saya aku mendapatkan bukan hanya pemandangan sebuah karya, tapi pemandangan kehidupan yang saya temui itu. Jadi bukan cuma di karyanya. Sama sekali. Aku juga nggak pernah membayangkan akan punya lukisan sebanyak ini. Tidak pernah menjadi mimpi, kecuali tidak tahu apakah nanti dapatnya kuas atau surat.
tetap akan saya bikinkan ruang dari dulu memang. Emang dokumentasi kuas dan kertas pun ada berarti ya Pak Nasir? Notes-notes juga ada. Bahkan pembikin figura pertama kali. Waduh, luar biasa. Tadi bagaimana seniman duduk ngansur figura nggak bisa, suratnya ada. Waduh, luar biasa. Iya, suratnya ada. Kanan menarik itu, yang atas tahun 59 Surahman ini, semua karyanya dibakar karena punya ketakutan tersendiri. Ini karya Surahman ini. Ini satu yang tidak terbakar dan memang nggak akan dibakar karena mediumnya seng. Oke. Ya. Jadi kalau sekarang scarcity kita ngomongin market itu tinggal siji-siji deh. Iya. Dan bener-bener fobia sekali sampai ada pemandangan yang pilu bagi saya karena sudah terbakar tapi anaknya sampai mungkin histeris ya. Tapi ada satu yang tidak dibakar karena mediumnya seng, itu saya selamatkan. Ya. Bahkan kalau ngomong Pak Nasirin juga nggak cuman ngehormatin karya-karya yang punya value in the, ini kan karya-karya kaca dianggapnya karya yang rakyat, rakyat. Tapi Pak Nasirin tetap juga meng-keep that kind of. Iya, karena yang datang sini kan tidak hanya orang seni murni, mungkin ada orang kriya, ada pengrajin, jadi pemandangannya beda kan. Ya. Ini lorong ini sanggar bambu di tahun 60, 65 sampai atas itu. Sanggar bambu. Apa yang Pak Nasirin pelajarin dari sanggar bambu? Ini gotong royongnya. Jadi mereka membuka pintu dari berbagai macam arah, mau dari sastra, mau pertunjukan, mau seni rupa. Dan Pak Narto selalu membuka. Bahkan Pak Narto selalu mengatakan, kamu datang aku temani. Wow, kayak benar-benar iya. Ya, ini tentu tidak banyak dimiliki di galeri ataupun di kolektor karena betul-betul dari sanggar ke sanggar. Tapi kuat-kuat karya, lihat. Wah, ini setelah Hendra saya kira kan. Dan dia memang sangat menghormati sekali Hendra, para gurunya itu. Itu hebatnya sanggar bambu. Sangat hormat nih. Ini karya terakhir aku dapat kemarin dari Bandung, Tatangganar tahun 79. Tatangganar. Masih sampai sekarang ya berarti Pak Nasirin masih tetap. Iya. Masih lah, kalau dapat rezeki kan aku punya hak kan untuk belajar ketemu orang sebenarnya. Ini Joni Trisno, sedikit mungkin agak dikulas menjadi menarik karena Joni Trisno dipisah dengan istrinya di sekitar tahun 65 dan mereka selalu ada di Stasiun Tugu sambil memegang dadanya. Ini gambaran istrinya. Kalau orang Jakarta tahu Tugu Selamat Datang, itu istri Joni Trisno yang sampai akhirnya tidak kena ketemu di akhir hayatnya, yang membawa bunga dan melambih. Itu istri Joni Trisno. Joni Trisno ada di Stasiun Tugu, istrinya ada sebagai simbol di Tugu Selamat Datang. Waduh. Wah. Jadi memang historikal sekali. Ya, itu kan jadi sekolah beneran. Sekolah, ternyata tidak ada dalam sejarahnya. Iya. Ini boleh disebut, semoga Mami nggak lihat ya. Waduh. Itu hebatnya Avandi, menyurati teman-temannya. Waduh. Ini semua surat Avandi. Nih. Waduh. Avandi nih luar biasa nih. Dari bagaimana menyemangati temennya, kamu tuh hebat, tekniknya kamu gimana. Disurati semua. Waduh, luar biasa. Tapi emang iya. Iya. Iya, kebetulan aja ya mungkin aku dapat ya. Sebenarnya ini sebagian belum saya publish. Belum dipublish ya Pak? Kenapa Pak? Ada yang lebih ini mungkin nanti pada waktunya memang layak dipublish. Yaitu bagaimana orang-orang yang dulu mungkin Soekarnois itu berbicara dan berkarya. Wow. Ini siapa Pak? Ini Taman Budaya Solo oleh siapa nih? Iya, Taman Budaya. Ini masih sanggar bambu semua?
Sanggar bambu yang tadi. Ini udah Udah campuran, ada Kohimbing, ada Bodhidharma, ada Suromo, ada Kartono, ada Sujoyono, iya, ada Sriani, Kokpo, Handrio. Mana Kokpo? Itu Kokpo. Kokpo Puridula, bukan? Iya, muridnya itulah. Oke. Kokpo, ada Lim Chong Ing, ada. Nah ini yang menjadi menarik ya. Seketsa Hendra ini biasanya menjadi satu unity yang otomatis tadi. Iya. Tidak pisah-pisah, tangannya menyapa ke sini, ini ke sini, ini kan ke sini, satu kesatuan. Tapi emang kalau ngomongin drawing ya Pak, apa ya, jiwanya seniman ketok enang kono. Saya lebih cenderung seperti itu, maaf. Jadi sebuah sketsa saya kira sesuatu banget ya, sesuatu banget awal bagaimana. Sebuah ide gagasan. Oh iya, ini Salim juga. Wow. Salimnya agak banyak sih nanti. Nah, ini juga karena macam-macam lah yang dikoleksi ya. Ada dari wayang beber, wayang Diponegoro, wayang Klitik, wayang golek. Ya, Budayawan juga. Budaya. Tadi belum dikenalin aku. apa? Cuman seniman apa itu dan kolektor, ternyata budayawan juga, aku lupa ngomong di awal tadi. Ada sih kayak nama-nama Rendra. Waduh. Ada tulisan Rendra tangan. Cuman Bro, Ini makam bahagia dari seorang Kartono Yudokusumo. itu makamnya Ya dia mungkin pernah menggambarkan, punya keinginan, punya sesuatu yang perlu ya, dalam arti untuk pengingat ya. Iya. waduh. Ini secuil puisi buat Mariati dari Avandi. Wah. Ini Hendra Pak. Hendra, dan menarik. Dulu tuh sebenarnya banyak coretan-coretan dan tidak sama dengan lukisannya kan. Tapi karakternya nyampe ya. Nyampe. Donald Friend. Donald Friend. Seniman kalau emang jago kelihatan banget dari drawing. Drawingnya. Pakai berapa warna. Ini Atau even Pak Avandi yang nggak Iya. pakai warna tapi Pernah ya. jiwanya. Ini notas-notasnya bermaterai. Avandi bagaimana membayar apa. Tapi emang Pak Avandi itu termasuk salah satu yang Itu. Yang tulisan semua tuh di tulis ya. sampai Ini tidak apa-apa ya, saya terangkan dikit lah ya. Karena ini didapat menjadi menarik karena mediumnya adalah tak ambil belakangnya tidak apa-apa ya. Boleh lah, Pak. Ini revolusi digital dan Avandi menggambarkan self portraitnya pecah kepalanya. Tidak mampu dan Tak, tumpah ambilin. ya. Nah, ini mediumnya. Pamit ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mediumnya ini. Di Taman Anggrek Taman Mini Indonesia Indah. Jadi ini untuk originalitasnya ya. Menarik. Jadi Avandi yang beda karena ditemukan di Taman Mini Indonesia Indah, Taman Anggrek, dan dibawa ke Selandia Baru. Nah, dari Selandia Baru pulang lagi ke Indonesia. Iya Kak. Ini ketika Yosepin dan saya dan Hanapi mengantarkan mengantarkan sembako, ternyata tuh tempat tidur almarhum Avandi dibongkar, dibersihkan, takutnya kan dia kepingin nengok sana, dan ditemukan di bawah bantal ternyata. Jadi nunggu lama tuh, ditemukan di bawah bantal tidur Avandi. Ini sih abis ini kita bakal ngelihat ulang sih, kalau yang drawing aku kayaknya ngawur. Ini Salim, karena kemarin penontonnya tidak tahan, harus diturunkan, maunya sih dibeli, saya aku nggak, bukan apa-apa karena ini baru dibaca belakangnya, karena kan takut orang mengatakan asli dan palsunya kan. Ini bisa di-tag dong, karena betapa beratnya ya dulu ya. Tapi orang dulu udah hebat banget. Apa Pak? Kurang lebih garis besarnya? Ya jangan bilang siapa-siapa, kan takut temennya ini. Jadi saya diberi oleh Salim langsung. Oke. Supaya nanti, karena Salim pada waktu di Prancis kan tidak mudah, kecuali Ibu Tuti Herati. Kan? Oke. Jadi di-tag duluan. Ya.
Kalau zaman sekarang sosial media ngetek gitu, taruhnya di belakang kanvas. Ini ketika direnovasi Masjid Demak, ini blueprintnya, ya. Dan ini menarik karena ada perangko Pablo Picasso yang dulu dikoleksi oleh Kohimbing. Dan kita udah pernah punya cat dulu, pelikan sama Gestener itu. Ini foto dari keluarga Parto, nanti kita bisa melihat foto bagaimana Bung Karno dengan keluarga, dengan Kennedy, dengan semuanya ada. Ada, iya kebetulan ada, ya. Bejo banget nih. Ini umbul, ngawur bener saya. Nah ini mengharukan. Nasar membuat sketsa di semua bukunya, di lembar-lembar bukunya Modigliani. Jam 10 pagi aku salah jalan, berharap ketemu orang. Uang tipis, tolonglah aku sedikit. Lo bayangin ya, seorang kayak ya seniman Nasar tuh maksudnya ya perjuangan mereka segala macam. Dan itu bukan cuma case di Nasar, tapi banyak banget ya Pak. Ya. Sampai nih ini hitungannya banyak banget hal-hal terjadi seperti itu ya. Ya. Dan itu mungkin jadi pentingnya ya, mungkin ya Pak, kalau aku ngelihat pembaruan kolektor yang membikin jangan sampai seniman-seniman kita antaranya ujungnya secara finansial juga struggling lagi. Itu. Dan sampai turun-temurun. Makanya tadi saya bilang bahwa kalaupun aku dapat kuas atau tidak dapat kuas, walaupun hanya sembako, itu tetap harus mengingat kepada ahli waris. Tapi itu dilakukan oleh Yosepin, bukan saya ya. Cuman kalau dapat ya rezeki, mengapa tidak? Karena bukan hanya kolektor, bisa terjadi kepada ahli waris. Katakanlah museum A, nanti ketika museum itu tutup, seharusnya itu menjadi dosa kolektif, jangan menyalahkan ahli waris. Karena kan belum ada satu kesadaran berkunjung ke museum walaupun tiketing berapa dan sebagainya. Betul. Nah, kalau nggak gitu kan nanti menjual koleksinya lagi. Karena maksudnya kalau kita ngomongin museum segala macam galeris itu mereka punya cost living yang tinggi kan. Spesiali museum kita ngomongin yang apalagi keluarga itu senimannya sudah nggak ada, kondisinya production di dalam kekaryaan udah nggak ada, mau nggak mau harus adanya supporting system yang bisa ngidupin hal itu kan ya Pak? Iya harus itu. Karena nanti marwah dan martabat bangsa ini kan juga kurang lebihnya ya kebudayaan walaupun berapa persen kan menjadi bargaining ke dunia ini loh, bangsa kami. Tapi kalau para budayawan yang nggak punya nelongso hidupnya gimana mau negaranya maju? Bener itu ya aku setuju dengan pandangan sampean. Karena apa? Kan ini rute bagaimana satu proses di luar saya melukis kan. Kalau yang saya temui rata-rata longso banget, bukan longso lagi, sudah nelongso ya banget nih. Ya berarti kan ada kesalahan sistem yang harusnya dirubah ya Pak? Ya bertahap saya kira kita harus bangun satu optimisme untuk sistem itu step by step itu mendekati yang ideal. Ya. Pak mungkin wejangan terakhir buat teman-teman, apa kira-kira dari seorang Nasirun? Ya untuk sampai di 2024 itu saya kira, bukan saya kira ya, itu rute dari sebuah proses yang sangat panjang. Pendahulu kita sampai selalu mengatakan tiada hari tanpa malam, karena lampu belum ada, listrik belum ada, tetapi dia punya semangat merendah dan menuju fajar pagi hari dia akan berkarya. Tentu perjuangan yang tidak lelah ini pantas kita mengucapkan terima kasih lah. Terima kasih ini kita realisasikan. Walaupun kita hanya menemukan surat dari seorang siapa atau kuas dari siapa, para pendahulu kita layak kita hormati, supaya dari awal inilah mungkin kita mulai belajar bangga dengan proses para seniman pendahulu kita.
Dan ini satu ruangan ini juga sebentuk ucapan terima kasih saya kepada pendahulu kita. Semoga kan itu, semoga karya mereka ini menjadi amal baik mereka, karena mereka sudah beda alam. Saya kira cuma begitu. Thank you so much Pak Nasirun. Sama-sama. Waktunya, ilmunya. Terima kasih. Masya Allah, nih guru kita salah satunya yang semoga jadi keberkahan sendiri ya Pak Nasirun. Amin. Ya, semoga video ini juga punya impact buat teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa menginspirasi, seenggak-enggaknya ada manfaatnya, mau dikit ataupun banyak. Insya Allah sih banyak ya. Semoga kita ketemu di next one. Thank you so much. Bareng gua, Bill Mukhdor dan Pak Nasirun. Ayo kita ledakin seni Indonesia. Ya. Wah, mantap.